Takdirku menikahi Om-Om. Bab. Yuda sengaja memutus semua koneksi. Dokter, ada satu pasien lagi yang mendaftar. Bisa masuk, dok. Yuda yang sedang dibuk mengamati gerak-gerik Sally dari layar tablet miliknya langsung mengalihkan atensinya. Ia melihat jam mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam 12 siang. Tolak. Saya harus pulang. 34. Yuda kembali fokus dengan layar tabletnya. Melihat Sally yang bahkan sedang sibuk melihat ke arah balkon apartemen mereka. Ia tahu bahwa gadis itu sedang merencanakan sesuatu. Lah tidak bodoh dengan membiarkan semua akses terbuka. Bahkan jendela dan pintu ia kunci rapat agar perempuan itu tidak bisa sembarangan melakukan hal yang tidak-tidak. Bahkan semua benda tajam dan hal-hal yang memungkinkan untuk membahayakan diri istrinya itu ia singkirkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lelaki tampan tersebut kemudian beranjak dari kursinya. Menyampirkan jas kerjanya di kursi kebesarannya lalu melangkahkan kakinya untuk pulang. Dokter, ada 10 pasien yang sudah mendaftar untuk jam 4 sore nanti. Ketika suami Sally tersebut keluar dari ruangan praktiknya, asistennya langsung memberitahukan janji pasien yang sudah dijadwalkan. Oke. Lelaki itu kembali melangkahkan kakinya keluar rumah sakit. Menuju mobilnya yang terparkir di area depan gedung. Ia bahkan ingin segera sampai di apartemennya saat ini. Sally, kok nggak ada kabar? Ya, Dev. Naura yang kini sedang sibuk menulis penjelasan guru di papan tulis tidak bisa memfokuskan pikirannya sejak tidak menerima kabar dari Sally sejak kemarin sore. Pikirannya terus saja tertuju pada sahabatnya itu. Ponselnya tidak juga aktif sampai siang ini. Bahkan ia tidak masuk ke sekolah dengan izin sakit. Ia ingin menghubungi Yuda, tapi entah kenapa merasa sungkan. Kan lagi sakit, Naura. Mungkin aja kecapean terus istirahat. Naura mendesahkan napasnya pelan. Iya, sih. Tapi nggak biasa-biasanya kayak gini, Dev. Perasaan gue kok nggak enak ya. Sejujurnya saja Diva juga merasakan kekhawatiran yang sama. Teman yang biasanya berisik itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar, tentu saja ia merasa khawatir. Gimana kalau nanti kita telepon dokter Yuda aja? Pas pulang sekolah, kita telepon dia. Gimana? Naura pun menganggukkan kepalanya. Iya, deh. Nanti kita telepon dokter Yuda. Mau nggak mau kan? Iya, Naura. Apartemen Yuda. Kak Yuda nggak bisa ngurung Sally kayak gini, Kak. Seru Sally ketika melihat Yuda datang. Ia langsung mendatangi lelaki itu dan menatapnya sang suami. Kak Yuda nggak bisa jadiin Sally tawanan kayak gini, Sally nggak mau. Yuda berjalan melewati Sally, lelaki itu melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambil air mineral. Haus sekali tenggorokannya. Bahkan ia meneguk sebotol air dingin itu tanpa memperdulikan Sally yang terus sibuk mengoceh di sebelahnya. 35. Kak Yuda dengerin Sally, enggak sih, Kak. Seru Sally terus berteriak di samping sang suami. Ia kesal bukan main saat tidak bisa melakukan apapun di dalam apartemennya. Tapi bukannya mendengar, Yuda malah sibuk mengeluarkan beberapa bahan makanan untuk ia olah menjadi makan siang. Kamu mau makan apa siang ini, Darl? Santai sekali pertanyaan Yuda, seolah sedang tidak terjadi apa-apa antara dirinya dan istrinya. Lelaki itu menyingsingkan lengan kemeja panjangnya sampai batas siku. Menggunakan apron pada tubuhnya kemudian mulai mengiris-iris bahan makanan yang akan dia olah. Sally yang menggeram karena tidak ditanggapi pun langsung melangkahkan kakinya dan masuk di antara celah meja dan tubuh suaminya. Ia ingin menghalangi kegiatan Yuda yang sedang sibuk menggunakan pisaunya. Kini, tubuh mereka berdua bahkan saling menempel satu sama lain,
begitu dekat karena Sally sedang melakukan aksi nekat. Kak Yuda, dengerin Sally apa enggak? Yuda tersenyum, meletakkan pisaunya dan kemudian menyelipkan anak rambut Sally yang tersulur di depan wajahnya ke belakang dua telinganya. Dengar, Darl, kamu mau makan apa siang ini? Sally semakin kesal bukan main. Semua keluhannya seperti diabaikan. Lelaki ini bahkan tidak membahasnya sama sekali. Sally nggak mau makan, Kak. Tolong kembalikan HP Sally. Sally bisa ketinggalan banyak pelajaran kalau kayak gini caranya, Kak. Sebentar lagi ujian akhir. Kedua tangan Yuda kemudian terulur bertumpu pada meja. Labungkukkan tubuhnya sampai tubuh sang istri melengkung ke belakang. Semua mata pelajaran kamu hari ini sudah saya minta salinan rekamannya saat proses belajar mengajar tadi di sekolah. Dan untuk ujian, sebentar lagi kita akan live sama guru kamu. Ada kuis soal fisika dan kimia tadi. Mata Sally terbelalak tidak percaya. Bagaimana lelaki ini tahu dengan detail tentang semua kegiatan di sekolahnya? Nggak bisa seperti itu, Kak. Seru Sally tidak terima. Sally nggak mau yang seperti ini. Sally mau hidup normal kayak biasanya. Sally nggak mau dikurung seperti ini. Kak Yuda, kenapa jadi seenaknya kayak gini sama Sally? Yuda kemudian menyingkir dari hadapan Sally. Lelaki itu melangkahkan kakinya menuju kamar dan mengambil beberapa buku pelajaran milik istrinya. Kak, kemana Yuda melangkah, maka Sally akan mengikuti. Kini, dua orang itu sedang berada di area ruang tamu. Yuda yang duduk dengan tenang sibuk menandai dan mencoret beberapa buku pelajaran Sally dengan menggunakan pensil. Lelaki itu kemudian menarik tangan Sally agar duduk di sebelahnya. Yang keluar di kuis hari ini yang sudah saya tandai. Kamu hafalkan rumusnya, karena itu yang nanti akan keluar. Tanya saja mana saja yang kamu tidak mengerti. Nanti kita bahas setelah makan siang. Api dalam dada Sally seolah dipatik sedemikian rupa hingga membuatnya berkobar. Ia raih buku pelajarannya itu dan membuangnya ke segala arah. Sally nggak mau belajar. Sally nggak mau. Tolong keluarin. 36. Sally dari tempat ini, Kak. Sally nggak mau dikurung di sini. Tolong. Pertahanan Yuda termasuk tinggi. Ia bahkan bisa dengan santai menghadapi kemarahan Sally saat ini. Asalkan tidak berhubungan dengan laki-laki, maka ia bisa dengan sangat tenang menghadapinya. Ya sudah, kalau begitu saya akan meminta waktu agar ujian kamu diundur. Tidak masalah. Nanti kita belajar kalau mood kamu sudah lebih baik. Tubuh Sally sampai gemetaran merasakan Yuda yang seolah tidak menanggapi kemarahannya. Tubuhnya bahkan sampai gemetaran. Yuda kembali beranjak dari kursinya dan melangkahkan kakinya menuju dapur untuk melanjutkan pekerjaan. Namun saat melewati meja makan, ia dibuat kecewa sebab melihat nasi goreng yang ia buatkan untuk Sally tadi pagi masih utuh. Kamu belum sarapan, Darl? Tanya Yuda meraih piring yang masih penuh itu dan membawanya serta ke dapur. Enggak. Sally nggak akan makan apapun sebelum Kak Yuda mau bahas tentang semua yang Sally keluhkan. Kak Yuda berubah. Kenapa Kak Yuda hukum Sally sebegininya? Yuda hendak memasukkan nasi yang tidak dimakan Sally itu ke dalam plastik. Namun saat hendak akan melakukannya, Sally malah meraih piring itu dan mengempaskannya ke lantai. Lantai sekitar mereka berdiri langsung penuh dengan nasi yang bercecerah. Yuda yang sudah geram akhirnya meraih tubuh Sally dan membawanya ke tempat di mana ia menghukum gadisnya ini. Keras kepala kamu rupanya, Sally. 37. Kak Yuda mau apa lagi? Seru Sally yang tidak terima tubuhnya dibawa begitu saja oleh sang suami. Seperti kemarin, lelaki itu menghempaskan tubuh Sally begitu kuat ke atas tempat tidur.
Kamu yang mau apa lagi, Sally? Kamu benar-benar memancing saya. Desis lelaki itu mulai membuka gasper yang menggantung di pinggangnya. Sally menggeleng. Lah tidak mau diperlakukan seperti semalam. Rasa perihnya bahkan masih bisa ia rasakan sampai sekarang. Sally nggak mau, Kak. Seru Sally yang berusaha lari dari Yuda. Namun lelaki itu dengan mudah menangkap kakinya dan membuat rantai itu kembali terpasang di tangan dan kakinya. Jantung Sally pun bertalu kencang. Yuda dengan mode seperti ini sangat menakutkan. Entah apa yang terjadi dengan lelaki itu, tapi perlakuannya sudah di luar nalar. Kak Yuda nggak bisa giniin Sally, Kak. Seru Sally. Kak Yuda bisa balikin Sally aja ke mama dan papa kalau udah nggak cocok lagi sama Sally. Kita bisa pisah baik-baik. Kita bisa jadi teman setelah itu. Yuda semakin menggeram mendengar ide dari istrinya tersebut. Kembali ia robek kaos oblong yang Sally kenakan dan menggunting benda itu sampai terlepas dari tempat. Kita bisa pisah baik-baik, Kak. Kemarahan itu semakin dipatik. Pikiran Yuda yang dominan dipatik sudah. Membayangkan perempuan ini lepas dari jangkauannya membuat rasa di dalam dadanya langsung berkobar. Kehilangan Sally tentu tidak ada dalam agenda hidupnya. Perempuan ini harus sampai mati bersamanya. Kak Yuda bahkan bisa ceraikan Sally sekarang juga, Mungkin istrinya itu membicarakan perihal perpisahan, maka semakin Yuda akan menggila. Tentu saja ia tidak terima dengan ucapan Sally yang terus mengatakan perihal perpisahan. Kakak, es sakit. Teriak Sally perih. Lelaki itu telah melukir berulang kali untuk sebuah pernikahan. Ia jadi berpikir lagi mengenai ia yang akan menghabiskan waktu sampai tua dengan pria yang berubah menjadi temperamen ini. Yuda melumat bibir istrinya untuk sekilas, mengecup kening perempuan itu sebagai bentuk rasa kasih sayang. Kemudian melepaskan rantai yang mengijat istrinya itu dan melangkah pergi. Sally mau kita pisah, Kak, lirih perempuan itu sesaat Yuda menutup pintu. Ia tidak akan berpikir dua kali lagi. Dan saya tidak akan pernah melepaskan kamu sampai kapanpun. Pintu itu pun tertutup, membuat sosok Yuda menghilang begitu saja. Berhari-hari sampai berminggu-minggu Sally dikurung dan tidak diizinkan keluar. Dan setiap orang tua Sally menelepon, Yuda bahkan tidak berbohong sedang memberikan putri mereka hukuman dengan membiarkannya belajar secara daring. Melihat bagaimana Yuda selama ini menangani Sally, tentu saja keluarga hartawan percaya. Tabiatnya yang terkadang keras memang membuat anak kesayangan mereka diberikan teguran yang sedikit keras. Dengan putri mereka ke apartemen lelaki lain, itu sudah membuktikan bagaimana kesalahan anak mereka, oleh karenanya mereka tidak membantah ketika sang menantu memberikan teguran keras. "Gimana sama Sally, Nak Yuda?" tanya Mama Mutia di ujung telepon. Berkali-kali mertuanya itu hendak berkunjung, tapi Yuda punya 1000 cara untuk menghalanginya. Untung saja perjalanan bisnis papa hartawan membantu menyamarkan semua yang terjadi. Yuda tidak harus repot menyembunyikan sesuatu sebab kedua mertuanya itu lebih sering berada di luar negeri untuk beberapa bulan terakhir ini. 39. Sally sehat, Ma. Sekarang lagi tidur. Apa mau Yuda bangunkan? Jangan, Nak Yuda, biarkan saja Sally-nya istirahat. Mama cuma mau tanya gimana keadaan dia. Yang penting kalian semua sehat dan gak kurang satu apapun. Alhamdulillah semua sehat, Ma. Mama sama Papa juga sehat di sana. Alhamdulillah sehat. Mungkin seminggu lagi Papa sama Mama udah di Indonesia. Nanti Mama bantu Nak Yuda untuk nasehatin Sally. Yuda melirik pada Sally yang saat ini sedang sibuk dengan buku pelajarannya. Gadis itu bahkan enggan berbicara dengan mamanya sendiri karena khawatir akan menangis. Iya, Ma.
Terima kasih. Telepon itu pun ditutup. Yuda kembali fokus mengawasi Sally. Besok jam 10 pagi ujian matematika kamu, Sally. Bahan ujian yang sudah saya berikan tadi, tanyakan pada saya mana yang tidak mengerti. Sally tidak menjawab Yuda. Ia sudah terlalu lelah dengan lelaki itu. Bahkan sampai saat ini ia masih bersikeras tidak merasa bersalah. Suaminya lah yang salah. Sally tahu. Kak Yuda udah bilang jadwal itu dari 2 hari yang lalu. Nggak usah diingetin terus, ketusnya pada sang suami.